ibunya nggak mau di ini. Oke, Pak Abdurrahman Yusuf. Dikit Pak, apa yang mau bicara? 1 menit aja. Terkait perkara yang masih bergulir nih. Perkara ini sebenarnya tidak bisa. Itu udah berdamai. Oke. Substansinya sudah berdamai ya. Yusuf. Satu Romawi pendahuluan, majelis hakim yang terhormat, saudara yang sebelum-sebelumnya yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu pertama kami selaku tim kuasa hukum terdakwa Abdul Rahman Yusuf pada kesempatan ini mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM. Kemudian pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara karena dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyerahkan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa dengan tegas kami menyatakan keberatan atas tindakan-tindakan jaksa penuntut umum, mulai dari proses pemanggilan terdakwa untuk hadir di persidangan sampai dengan tidak diberikan akses kepada kami baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperoleh berkas perkara secara lengkap sehingga menghambat pengajuan eksepsi secara maksimal. Bahkan majelis hakim telah berulang-ulang menegur dan meminta supaya jaksa penuntut umum menyerahkan kepada kami berkas perkara, namun jaksa penuntut umum tidak melaksanakan teguran tersebut. Bahwa tindakan jaksa penuntut umum tersebut bertentangan dengan perintah Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menurut kami tidak dipahami secara benar dan hukum oleh jaksa penuntut umum yang menghambat tujuan terang suatu perkara, yakni pasal 72 yang berbunyi atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Penjelasan pasal 72 yang dimaksud dengan untuk kepentingan pembelaannya ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Selanjutnya, pasal 143 ayat 4 berbunyi, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan kuasa atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penjelasan pasal 143 yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Bahwa kami selaku penasihat hukum para terdakwa sangat menghormati dan menghargai proses peradilan yang sedang berjalan, sehingga kami patuh terhadap setiap arahan majelis hakim untuk tidak berdebat serta untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat. Maka kami tetap mengajukan eksepsi walaupun dengan bahan yang seadanya dan tidak sesuai dengan ketentuan beracara sebagaimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan penuntut umum ataupun menyangka secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim dan saudara penuntut umum demi tegaknya keadilan sebagaimana sebuah yang selalu kita elu-elukan bersama dan kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dan juga pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini sebagaimana disebutkan dalam asas kronologi peradilan, namun sebagaimana disebutkan di atas, dalam perbuatan eksepsi ini mempunyai makna serta
sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan secara panjang lebar dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini mencoba mengunggah nurani majelis hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis yang sempit atau hukum positif yang ada semata. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, maka perkenankan kami untuk memberikan suatu adegi yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim. Dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana, karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu akan memeriksa surat itu atau karangan Andi Hamzah. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta bagi dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut seharusnya tidak diteruskan karena sudah tercapai keadilan antara terdakwa dengan para korban. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik. Adalah suatu paradoks dan kerugian hakiki ketika penegakan hukum justru menyebabkan negara tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Melalui uraian ini, kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan saudara penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh, komprehensif, dan tidak terburu-buru serta bijak agar dapat sepenuhnya menilai ulang dalam mendudukan saudara Abdul Rahman Yusuf sebagai terdakwa dalam perkara ini. 2. Romawi, keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Majelis langsung aja ini. Dalam perkara aku, terdakwa Abdul Rahman Yusuf didakwa dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 3 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dana. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi seksama mengingat dalam surat dakwaan terdapat berbagai kejanggalan dan tidak jelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Surat dakwaan kabur bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B kuhap diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat antara lain syarat formal bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa atau tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tangan dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Syarat material bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dalam eksepsi ini yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan dan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan material sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat 2 itu, izinkan kami menuntut dari buku pedoman perbuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14-16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan cermat, ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak cermat sebab keliru dan tidak memahami dengan benar dalam menyebutkan undang-undang yang menjadi dakwaan dalam perkara akuo. Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa Abdul Rahman Yusuf tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dana dan tindak pencucian dana, bahwa sesuai dengan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga tercatat di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 122 diundangkan tanggal 20 Oktober 2010, maka Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bukan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dana. 2. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak cermat sebab tidak menjelaskan dan menerangkan kapan dan di mana sebenarnya perbuatan pidana pencucian uang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa ia terdakwa Abdul Rahman Yusuf bersama dengan saksi Suryani penuntutan terpisah pada rentang waktu sejak bulan Mei tahun 2018 sama dengan
bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Lamai, Kampung Kalimanggis, RT 3 RW 5, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bekasi yang dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, dan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah mengadili tindak pidana asal atau predicate crime dan seterusnya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan aku halaman 1. Kemudian disebutkan bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan dari mulai seorang marketing, bertaksi hingga pada Oktober 2016 sampai dengan sekarang sebagai wirausaha di bidang trading koin kripto aplikasi untuk jual beli koin edisi cash. Bahwa setelah kami meneliti uraian dakwaan jaksa penuntut umum ternyata membingungkan, sulit dimengerti dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kapan dan di mana sebenarnya tindak pidana itu dilakukan. Bahwa terdakwa telah menjalani hukuman tindak pidana asal sesuai dengan putusan nomor 589 garing PID garing sus garing 2021 garing PKS Junto, putusan nomor 37 garing PID sus garing 2022 garing PT BDG Junto, putusan nomor 7208 kasasi garing Pinsus garing 2022 dan telah ditahan saat proses penyidikan sejak tanggal 20 April 2021, sehingga isi dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan dari mulai menjadi marketing, sopir taksi hingga pada Oktober 2016 sampai dengan sekarang sebagai wirausaha di bidang trading koin kripto, aplikasi untuk jual beli koin edisi cash dan seterusnya sangat membingungkan, sulit dimengerti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa pada faktanya selama proses penyidikan berlangsung sampai sekarang terdakwa tetap berada dalam tahanan dan status terdakwa juga adalah seorang terpidana yang dirampas kebebasannya sejak tanggal 20 April 2021. Bahwa sesuai dengan tanggal dakwaan jaksa penuntut umum yakni tanggal 7 Desember 2023 dihubungkan dengan kalimat sampai dengan sekarang, menerangkan profesi terdakwa sekarang adalah sebagai wirausaha di bidang trading koin kripto aplikasi untuk jual beli koin edisi cash. Sementara pada faktanya terdakwa sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 berada dalam tahanan dan bukan sebagai wirausaha di bidang trading koin kripto. 3. Dan surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum tidak cermat sebab keliru dalam menerapkan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan, oleh karena Pengadilan Negeri Bekasi telah mengadili tindak pidana asal atau predicate crime, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Abdul Rahman Yusuf, turut serta melakukan percobaan atau pembantuan atau pemanfaatan jahat untuk melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana surat dakwaan aku halaman 1 dan halaman 2. Bahwa jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara cermat tempat kejadian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum juga tidak menguraikan dengan jelas tentang secara sendiri-sendiri atau bersama perbuatan dilakukan sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat. Surat 4. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak cermat sebab tidak menerangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. Tidak disebutkannya tempat perbuatan atau lokus delikti secara lengkap dalam kronologis dilakukannya perbuatan di dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga sangat kentara dan terang benderang sekali penuntut umum tidak cermat dalam surat dakwaannya. Dalam surat dakwaan yang diajukan penuntut umum disebutkan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Jalan Lamai, Kampung Kalimanggis, RT 03 RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam rangkaian atau proses. Menurut para ahli, tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu
Placement, tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system dengan cara memecah belah uang tunai yang sangat besar ke dalam jumlah-jumlah yang kecil dan kemudian mendepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau dengan membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter seperti cek, money orders dan lain-lain, dan kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Namun dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanya menjelaskan nama dan nomor rekening tanpa menyebutkan lokasi atau pembuatan nomor rekening tersebut. Layering atau disebut pula heavy shopping. Dalam tahap ini pencucian uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Integration. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak atau taxable, dengan cara menggunakan uang yang telah menjadi uang normal itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan di dalam satu tempat, melainkan banyak tempat. Namun jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap domus delik di dalam dakwaan tersebut. Yang dimaksud dengan jelas adalah menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka tahun 2001, mengartikan kata jelas sebagai berikut: terang, nyata, atau gamblang, tegas, tidak ragu-ragu atau tidak bimbang. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Indonesia tahun 1985 halaman 15 mengatakan, jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materi atau fakta yang didakwakan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Ketidakjelasan dari tim penuntut umum ini berawal dari ketidakcermatan dari penelitian perkara dan sampai perumusan isi dakwaan tersebut. Dalam dakwaan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai unsur-unsur dari delik yang didakwakan, yang kemudian dibarukan dengan uraian perbuatan material atau fakta perbuatan yang dilakukan oleh saudara Abdul Rahman Yusuf. Beberapa hal yang tidak diuraikan secara jelas oleh penuntut umum dalam surat dakwaan antara lain sebagai berikut. Dalam surat dakwaan halaman 2 dan halaman 3, penuntut umum menyatakan sebagai berikut, bahwa terdakwa memiliki komunitas edisi case terdiri dari terdakwa saksi Asep Hermawan, saksi Deden, saksi Holron, saksi Nurul Huda, saksi Kodarmanto, dan saksi Rohman. Komunitas hasil digital tersebut berupa mining atau menambang koin dengan cara membeli koin, bisa dilakukan melalui mitra, exchanger, atau server edisi cash. Bahwa penuntut umum tidak menjelaskan secara jelas, terang, gamblang, dan tegas peran masing-masing nama yang disebutkan dalam surat dakwaannya seperti saudara Deden, saksi Olron, saksi Nurul Huda, dan saksi Rohman, yang nyata-nyatanya disebutkan oleh jaksa penuntut umum merupakan satu kesatuan dalam komunitas edisi cash. Bahwa penjelasan dengan jelas, terang, gamblang, dan tegas tentang peran saksi Deden, saksi Olron, saksi Nurul Huda, dan saksi Rohman merupakan salah satu unsur penting dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga apakah saksi Deden, saksi Olron, saksi Nurul Huda, dan saksi Rohman ikut terlibat atau tidak dalam perkara akuo, karena berdasarkan fakta saksi Deden, saksi Olron, saksi Nurul Huda, dan saksi Rohman tidak dilibatkan dalam perkara akuo, sementara nama-nama yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam dakwaan merupakan satu kesatuan dalam komunitas edisi cash, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas karena tidak tegas dan tidak terang. 2. Dalam surat dakwaan halaman 3, penuntut umum menyatakan sebagai berikut: untuk memuluskan rencananya, selain mendirikan PT Kripto Prima Sejahtera, terdapat juga mendirikan beberapa perusahaan lain dengan tujuan untuk menampung hasil keuntungan dari aplikasi edisi cash tersebut. Adapun perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: PT Kripto Prima Sejahtera, PT Bursa Kripto Prima, PT Properti Prima Sejahtera, PT BPR Hipmi Jaya, PT Bank Edisi Cash. Bahwa berdasarkan data faktual, PT Bank Perkreditan Rakyat Hipmi Jaya telah berganti nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Edisi Cash.
Ketika jaksa penuntut umum memisahkan PT Bank Perkreditan Rakyat Himijaya dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Elisikes dalam dakwaannya, maka dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas terkait hubungan antara PT Bank Perkreditan Rakyat Himijaya dengan PT Bank Perkreditan Elisikes, bahwa sesuai dengan fungsinya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR berbeda dengan bank-bank umum lainnya, sehingga penulisan nama PT Bank Elisikes pada dakwaan jaksa penuntut umum akan memiliki makna berbeda, sehingga menunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan juga tidak cermat dalam meneliti berkas perkara yang konon menurut jaksa penuntut umum berkas sudah lengkap. 3. Dalam surat dakwaan halaman 3 penuntut umum menyatakan sebagai berikut: dalam menerima dana Elisikes, transaksi tidak langsung diterima ke rekening pribadi terdakwa kecuali dari leader-leader besar atau yang sudah memiliki hubungan dekat. Bahwa jaksa penuntut umum tidak menjelaskan siapa saja yang dimaksud leader-leader besar atau yang sudah memiliki hubungan dekat dengan terdakwa, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas karena tidak terang, tidak nyata dan tidak tegas. Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 5 menyebutkan bahwa kemudian terdakwa sejak tahun 2020 membujuk saksi Suryani sebagai exchanger pusat untuk memberikan voucher apabila member ingin top up dan juga dapat mencairkan poin dan menerima pembayaran top up selama 2 tahun dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 19030600019 milik Suryani dengan total yang telah ditransfer sebesar 27.832.099.000 rupiah, sehingga total dana yang telah diterima terdakwa sekira 690.721.376.740 rupiah. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara lengkap asal-muasal jumlah dana sekira 690.721.376.740 rupiah yang diterima oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum mempunyai keraguan dalam menyebutkan angka pasti dengan menggunakan kata sekira, sehingga uraian dakwaan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta. Yang dimaksud dengan lengkap adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka tahun 2001 halaman 160 menguraikan kata lengkap diartikan sebagai komplit, benar, tidak ada kekurangannya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam pedoman pembuatan surat dakwaan terbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 16 menyatakan bahwa lengkap adalah bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Surat dakwaan nomor register PKR PDM garing 133 garing 2 Romawi garing Bekasi garing 11 garing 2023 tertanggal 7 Desember 2023. Unsur-unsur delik tidak diartikan secara komprehensif. Dalam dakwaan penuntut umum dituliskan fakta-fakta yang tidak relevan dengan unsur yang didakwakan, sedangkan hal-hal yang bersifat substantif tidak diuraikan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak terdapat fakta-fakta yang spesifik menjelaskan peristiwa atau proses terjadinya tindak pidana. Bahwa oleh karena perkara aku merupakan perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga aset-aset yang disita dan dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam barang bukti perkara aku juga merupakan hal yang substantif. 1. Keterangan barang bukti dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara lengkap keterangan barang bukti seperti keterangan tidak lengkap terkait barang bukti mobil antara lain: 1. Mobil Suzuki pickup nomor polisi B9965 KAS atas nama Suryani tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. 2. 1 mobil Mercedes-Benz CLA 200 warna putih nomor polisi B202 RTU atas nama Suryani tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. 1 mobil Lexus RX 300 nomor polisi B117 AMY atas nama Suryani tanpa mesin dan nomor rangka kendaraan.
satu mobil Mercedes Benz GLA 200 warna coklat, nomor polisi B 2338 KOD atas nama Abdul Rahman Yusuf tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil BB nomor polisi B1 RTU atas nama Ratu Bijak Lestari tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil Nissan Serena nomor polisi B4 AMI tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil sedan BMW 740 LI nomor polisi B85 AMY tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil Toyota Alphard nomor B805 AY atas nama Abdul Rahman Yusuf dari PT Kripto Prima Sejahtera tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil Toyota F7370 FC atas nama Desi Sualina tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil Ferrari warna merah tanpa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil McLaren warna abu-abu tanpa nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu mobil Range Rover warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka kendaraan. Satu unit mobil Pajero Sport nomor polisi B1291 AHP atas nama Suwarti tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Satu unit mobil Fortuner nomor polisi B44 KLA atas nama Supriyani tanpa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Bahwa oleh karena keterangan barang bukti mobil tidak lengkap sehingga tidak jelas kepastian hukum barang bukti tersebut. B. Keterangan tidak lengkap terkait barang bukti handphone antara lain 2 buah handphone Samsung warna gold dan abu-abu tanpa nomor IMEI, 8 buah handphone merek Samsung, Oppo, Vivo tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone iPhone XR warna biru berikut kardus tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam berikut kardus bersegel tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro Max warna biru dengan box tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna putih dengan casing warna gold tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek iPhone 11 Pro warna gold dengan casing motif kotak-kotak tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek iPhone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek Samsung warna putih tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek Oppo warna gold dengan casing warna merah tanpa nomor IMEI, 1 unit handphone merek iPhone SE warna putih tanpa nomor IMEI. Bahwa karena keterangan barang bukti handphone IMEI atau International Mobile Equipment Identity tidak dilengkapi oleh jaksa penuntut umum sehingga tidak jelas kepastian terhadap barang bukti tersebut. C. Keterangan barang bukti menyerupai antara lain 1 buah menyerupai emas bergambar Insiden Soekarno dengan nomor 209, 1 buah menyerupai emas gambar Insiden Soekarno dengan nomor 18181, 1 buah kalung menyerupai emas dengan gantungan logo EDC, 1 buah pin menyerupai emas logo EDC, 1 buah bon menyerupai emas dengan gambar wayang, 2 buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan Mandarin, 1 buah tongkat menyerupai emas dengan gambar tulisan Dr. Randus H.A. Hidayatullah MBA, 1 unit batu cincin akik menyerupai emas atau lonjong, 1 buah liontin batu warna orange menyerupai emas, 1 buah menyerupai permata warna ungu, 1 buah menyerupai permata warna merah, 1 buah kabel berbentuk tas Hermes menyerupai emas, 1 buah anting menyerupai emas atau berbentuk bulat double, 2 set anting menyerupai emas berbentuk bulat, 1 buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastic Neon 520, 1 buah bros menyerupai emas bertuliskan ABC Case, 1 buah galon menyerupai emas silver, 1 buah gelang rantai gold menyerupai emas, 1 set perhiasan terdiri dari sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut jontin, sepasang anting tusuk yang masing-masing berwarna baju warna hijau menyerupai emas dengan merek BS, 1 buah jepitan rambut menyerupai emas, 1 bros motif wayang menyerupai emas, 1 buah bros motif cakrawasi menyerupai emas silver, 1 pasang terdiri dari 2 anting berbentuk C menyerupai baju berlian silver, 13 cincin menyerupai emas silver, 1 buah bros menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara, 1 buah jepitan rambut menyerupai emas
bermotif bola menyerupai mutiara, satu buah galung rantai bermotif loh menyerupai emas silver, satu buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mana, satu buah anting berbentuk loh menyerupai warna silver, satu buah liontin bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih, satu buah gelang kaki menyerupai emas, satu buah cincin menyerupai emas putih, satu buah cincin menyerupai emas bertuliskan huruf R, satu buah cincin menyerupai emas, satu lembar dana menyerupai emas senilai 100 US dollar Amerika, satu lembar dana menyerupai emas senilai pecahan 100.000 rupiah. Bahwa kata menyerupai pada barang-barang bukti dalam dakwaan jaksa penuntut umum membuat dakwaan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian hukum, mengingat jaksa penuntut umum tidak bisa memastikan secara utuh dan sempurna jenis barang bukti tersebut. 2. Aset atau barang bukti yang disita tapi tidak dimasukkan dalam putusan tindak pidana asal dan tidak dimasukkan dalam dakwaan nomor register perkara PTM 133 2 Romawi BKSI 11 2023 antara lain. Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada hari Jumat 30 April 2021 sekitar jam 23 WIB atas nama saksi Rosida dengan redaksi berita acara dengan redaksi berita acara pemeriksaan ditunjukkan oleh penyidik kepada saudari barang-barang sesuai dengan berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan nomor STP 274 res 1.11.2021 Dexus tanggal 17 April 2021 dan seterusnya ditemukan fakta surat tanda penerimaan nomor STP 274 res 1.11.2021 Dexus tanggal 17 April 2021 yang diserahkan kepolisian kepada saksi Rosida yang tidak dihubungi tanda tangan pada surat penerimaan. Bahwa berdasarkan surat tanda penerimaan nomor STP res 1.11.2021 di TV Dexus, maka beberapa barang bukti yang disita yang tidak dimasukkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yakni 2 bandel akta jual beli nomor 105/2020 tanggal 7 Agustus 2020 pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Evelina Dwi Kurniawati SH antara Tuan Dodi Yulipan selaku penjual dengan Nyonya Suryani sebagai pembeli atas sebidang tanah persil nomor 19 blok DI Kohir nomor C 385 tanah seluas kurang lebih 60 meter persegi dengan harga 300.500.000 rupiah. 2 bandel akta jual beli nomor 1683 Ciputat Timur 2000 2017 tanggal 29 Desember 2017 pejabat pembuat akta tanah sementara atau PPATS Camat Dr. Andus H. Durrahman MPD antara Tuan Muhammad Rudi selaku penjual dengan Tuan Subhan Syahrija selaku pembeli bekas milik adat sebidang tanah persil D.4410 blok 010 Kohir garing Giri garing Kikitir garing DHKP garing C desa nomor C 1532 seluas kurang lebih 167 meter persegi dengan harga 350 juta rupiah. 3 unit HP tablet merek Samsung warna hitam, 3 unit HP tablet merek Samsung warna putih, 3 unit buku tabungan tahapan BCA KCU Cibubur nomor rekening 7401769416 atas nama Suparman dengan nilai saldo terakhir tanggal 7 November 2020 adalah Rp26.890.000. 1 buah tabungan tahapan BCA KCU Cibubur nomor rekening 7115163710 atas nama Rosida dengan nilai saldo terakhir tanggal 7 November 2020 adalah Rp131.435.43 berikut ATM BCA Paspor Gold debit nomor 53079520. 1 buku tabungan tahapan BCA KCU Cibubur nomor rekening 7401638362 atas nama Yulianto Saputra dengan nilai saldo terakhir tanggal 25 Oktober 2019 adalah Rp4 juta. 1 buku tabungan Simpen SPRI nomor rekening 47920100332153 atas nama Rosida dengan nilai saldo terakhir tanggal 23 Maret 2021 adalah Rp82.440.283.80 rupiah. Berikut 1 ATM BRI debit
BRI nomor 60130 satu buah emas logam mulia seberat 50 gram nomor seri CFB 094, satu buah emas logam mulia seberat 100 gram nomor seri A66G 070. Daftar pajak Ibu Suryani tahun 2020 bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada hari Jumat 30 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB atas nama saksi Yulianto Saputra dengan redaksi surat tanda penerimaan nomor STP 326-1-1/11 di TV Lexus tanggal 1 Mei 2021. Tanggal surat tanda penerimaan tersebut ditulis tanggal 1 Mei 2021. Sementara surat tanda penerimaan nomor STP 326-1-1/11 di TV Lexus yang diserahkan kepada Saudara Yulianto Saputra tidak jelas tanggal dan ditulis bulan April 2021. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dihubungkan dengan surat tanda penerimaan nomor STP garing 326-1-11-2021 Lexus, maka barang bukti berupa satu unit sepeda motor beserta STNK plat B 4985 KSL atas nama Yulianto Saputra. Pembacaan eksepsi ya, inti dari pembacaan eksepsi itu apa? Ya, kalau intinya kan tetap yang pertama itu semua persidangan harusnya kan berdasarkan hukum acara, yaitu KUHAP. Dan kita tegaskan tadi juga bahwa kita keberatan. Sampai detik ini kita tidak mendapatkan berkas secara lengkap sebagaimana pasal 72 tadi dan juga pasal 143 ayat 4 ya di KUHAP. Bahwa jelas perintah KUHAP itu jelas mengatakan berkas perkara harusnya diberikan kepada terdakwa maupun kuasa hukum terdakwa. Tapi di sidang yang lalu jaksa penuntut umum ini kan masih kekeh dengan pasal 72. Kita juga bingung. Mereka kan udah sering beracara, masa itu aja tidak paham. Nah, yang paling kita sayangkan adalah dia cari pasal 72 itu di browsing. Sementara kan kalau lengkapnya itu kan harus dibaca penjelasannya apa. Pasal 72 itu ada penjelasannya loh. Pasal 143 itu juga ada penjelasannya. Pasal 143 ayat 4 ada penjelasannya. Artinya kita fokusnya satu di berkas perkara tidak diberikan kepada kita. Walaupun demikian kita tetap optimis untuk melakukan eksepsi ya kepada terdakwa. Berulang-ulang saya sampaikan mereka itu manusia gitu loh. Patut kita bela. Mereka punya hak lah seperti yang kita bacakan tadi di eksepsi terkait dengan HAM. Mereka punya hak untuk dibela. Nah, kemudian kita sampaikan juga tadi barang-barang bukti yang tidak banyak, terus barang bukti yang katanya menyerupai. Yang menyerupai ini apa sebenarnya? Dia emas atau bukan? Nah, itu kayu atau plastik? Harusnya kan harus pasti nih. Apakah itu dari tanah liat? Apakah itu dari bahan-bahan lain? Nah, kalau bahasa menyerupai kan tidak jelas artinya. Apakah itu emas apa enggak? Sementara keterangan dari klien kita ya, dari Ibu Suryani dan juga Pak Aye, mereka tidak pernah membeli yang namanya menyerupai. Semua emas asli. Jadi memang sangat disayangkan kita kan tidak punya seluruh berkas perkara nih. Hanya berdasarkan 3 STP ya, 3 STP. Itu sudah kita temukan banyak barang-barang bukti yang tidak masuk dalam dakwaan. Bahkan dulu di putusan juga itu tidak masuk. Ya, kita nggak tahu lah seperti apa prosesnya. Artinya kan ketika jaksa melimpahkan berkas ini ke pengadilan, berarti sudah lengkap. Semua sudah lengkap dong. Barang bukti, berkas segala macam sudah terang, sudah lengkap semua. Nyatanya tidak seperti itu. Total nilai aset yang sudah disita di Barreskrim dan di Kejaksaan itu berapa sebenarnya? Sampai sekarang juga itu tidak kita tahu berapa totalnya. Berapa totalnya kita nggak tahu. Tadi di eksepsi sudah dibacakan sekitar 600 miliar. Nah, itu kan kalau menurut jaksa 600 miliar. Tapi dasarnya apa? Apakah dilakukan audit? Itu tadi eksepsi kita juga satu. Itu angka 600 sekian miliar itu asalnya dari mana? Itu kan mereka tidak menuliskan atau tidak menerangkan di dalam dakwaannya. Perinciannya itu hasilnya dari mana sih? Gitu loh. Sementara barang bukti kan harus dilakukan apresial.
harus dilakukan penghitungan dengan teliti. Tapi itu tidak dituliskan dalam dakwaannya. Oke, Bang, ini kan sidang TPPU. Nah, tadi Abang membahas tentang pengertian TPPU sendiri. Apakah memang terdakwa 5 terdakwa ini layak dikenakan pasal TPPU itu? Kalau menurut saya ya, menurut dari kacamata hukum, mereka tidak layaklah dimasukkan ke dalam perkara TPPU. Yang pertama itu adalah jaksa itu kan tidak bisa membuktikan nih, berdasarkan dakwaan ya, berdasarkan dakwaan tidak bisa membuktikan apakah sendiri-sendiri secara bersama-sama caranya mereka melakukan tindak pidana pencucian ini seperti apa, itu tidak dijelaskan secara lugas, tidak diceritakan secara cermat dan juga jelas. Kemudian dalam perkembangannya juga kan sudah ada perdamaian antara para korban dan juga para terdakwa ini yang 5 orang ya, yang 5 orang. Nah, setelah ada perdamaian, ya harusnya ini nggak usah dilanjutkan lagi, fokus saja mengembalikan harta atau kerugian para korban. Ngapain kita menghabis-habiskan anggaran negara? Gitu. Berarti tadi harapannya gimana terhadap nanti hakim memberikan keputusan? Ya, artinya kita harapannya hakim menerima eksepsi kita lah. Ini perkara nggak usah lanjut, terus berikutnya adalah dilakukan apresial, dikumpulin nih semua aset-aset yang disita secara jujur ya, dikumpulin semua aset, udah kembalikan aja kepada korban. Ngapain kita capek-capek bersidang-sidang? Gitu kan udah tercapai keadilan dari para korban. Gitu. Kenapa mereka mau berdamai? Ya menurut mereka hukuman yang dijalani kelima terdakwa ini ya sudah adil, sudah memperoleh keadilan bagi mereka, dan ya sesuai dengan janjinya para terdakwa ini mereka akan terbuka, dan itu dilaksanakan. Ketika Pak AY, Pak Abdul Rahman Yusuf buka suara, nah ketahuan semua nih. Kami juga melakukan investigasi, Bu, sebagai pengacara. Pak Dohar ini disita tapi tidak masuk dalam berkas perkara ini. Kita semua teliti, Bu, sampai kita datangin toko emasnya, kita bercandain, Pak, kalian jual imitasi? Mereka jawab, enggak jual imitasi. Menjual menyerupai emas kah? Enggak, emas kami semua asli, Pak. Gitu. Jadi kita datangin nih, dulu kalian beli emas di mana? Kita tanyakan dulu Bu Suryani dan juga Pak AY. Di sini. Kita udah ke sana langsung. Dan semua emas mereka asli. Berlian dari sana itu asli semua dari toko-tokonya. Dan aset itu ada citaan itu. Ya, kita nggak tahu, Bu, ada apa enggak. Nah, itulah yang kita tuntut sekarang. Jadi apa bahan yang kita dapat sekarang, itulah, Bu, yang kita usahakan maksimal. Artinya ketika ada STP lain atau surat tanda penerimaan barang bukti yang lain kami terima, bisa aja masih banyak, Bu. Ini hanya 3 STP udah segitu loh. Uang tadi kan 1,7 M-an tidak masuk mulai dari dulu. Terus yang paling nyata yaitu adalah 20.000 lembar uang pecahan 100.000 rupiah. Itu tidak masukkan dalam dakwaan itu. Asli 20.000 lembar. Bayangin 20.000 lembar 100.000 kan 2 M-an. Pak, terkait dengan pasal yang disangkakan tadi, kuasa hukum melihatnya apakah ada penggelapan pasal oleh jaksa? Kalau penggelapan pasal kan enggak, Pak. Itu kan sudah pasti pasalnya. Hanya saja menurut kami penuntut umum tidak bisa cermat, jelas dan lengkap menguraikan pasal-pasal tersebut. Ya tidak boleh dong, Pak. Kalau misalnya kita dulu orang, kamu maling uangku. Ya caranya dia maling itu kan harus jelas. Seperti apa, motifnya apa. Gitu. Oke, tapi yakin optimis bahwa persidangan ini akan dimenangkan oleh kalau kita tetap optimis ya. Gitu. Kalau kita tetap optimis lah. Nanti ya mudah-mudahan hakim memutus perkara ini demi ketuhanan yang Maha Esa, ya memutusnya dengan kasih atau dengan kacamata hukum yang baik lah, Bu. Karena dia kan memutus perkara itu kan nggak selalu berdasarkan pasal, tapi dengan hati nuraninya. Gitu. terketuk ya hati. Iya, itu Agenda ini setelah eksepsi apa lagi? Agenda setelah eksepsi kan tadi minggu depan itu jawaban dari jaksa seperti apa. Kemudian setelah itu ya nanti akan ditanyakan lagi kepada kita apakah kita akan memberikan jawaban atau tidak. Gitu. Oke, terus kaitannya dengan ini nih, ada aksi teatrikal para korban menggunakan kostum toga jaksa. Menurut penilaian Abang sebagaimana? Ya, kalau tadi yang saya dengar ya keterangan mereka ya,
bahwa menurut mereka ya jaksa itu sebagai pengacara korban, pengacara mereka sepertinya tidak mendukung mereka atau tidak membela mereka. Ya mereka kecewa. Ya kami pakai aja ini toga bang, jubah kami aja jaksa sendiri, membela diri sendiri. Nah itu tadi yang saya dengar dari mereka. Ya sangat disayangkan lah. Oke. Enak. Thank you. Terima kasih. Ya.